keempat, di abad keempat itu, kok bisa persis sama kata-katanya? Itu yang saya tanyakan. Nah, kenapa bisa sama persis kata-katanya? Karena Lembaga Kitab Indonesia lihat dari hadis. Kok lihat dari Halo. Anda ini aneh, dia menerjemahkan surat-surat Paulus, bukan melihat hadis Anda. Nah, terus kalau dia menerjemahkan dari surat Paulus dan itu betul adanya, tolong itu dikutip di mana? Tertulis di mana? Ayo. Tertulis di mana? Iyalah. Bukan tertulis di mana? Tertulis di mana? Kok bisa persis sama? Tertulis di mana? Siapa yang mencontek dan kan siapa yang dicontek? Kitabmu yang baru datang kemarin pagi. Kitabmu yang baru kemarin pagi mengatakan ada tertulis. Mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Anda ini tertulis di mana? Kok baru kemarin pagi sih? Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Boleh di mute enggak ini saudara kita ini? Di mute aja dulu, di mute. Dengarkan. Kamu membaca sebuah buku, yang mana buku itu ditulis tahun 1974. Rujukan ente adalah surah-surah Paulus. Tunjukkan surah-surah Paulus dalam original teks kalau memang sumbernya dari sana. Satu. Yang kedua, kalau benar di dalam original teksnya seperti itu bunyinya, pertanyaan saya, ini tertulis di mana kutipan Paulus ini? Tertulis di mana? Ada sumbernya? Ada sumbernya? Mutar-mutar katanya. Mutar-mutar katanya. Ayo, tunjukkan. Polanya di mana? Saya dengarkan percakapan Anda dengan Luga tadi ya. Mungkin sekarang Anda sudah berpikir enggak ada. Oke. Nah, selesai. Tolong akal Anda dipakai. Kok ini bisa? Enggak ada kan? Nah, siapa yang dia? Itu harus Anda jawab. Enggak usah ngaji. Sekarang begini, duluan mana bahasa Arab daripada bahasa Indonesia? Duluan surat Paulus daripada hadis. Duluan mana bahasa Arab dari bahasa Indonesia? Dengan kata lain, duluan mana kitab Bukhari daripada bukunya Lembaga Kitab Indonesia? Kutanya sama sekarang. Duluan ini sama-sama terjemahannya, sama. Nangis. Duluan mana kitab Bukhari Muslim dibandingkan dengan Lembaga Kitab Indonesia? Ayo. Duluan surat Paulus, Korintus. Allahu Akbar. Hadis Anda. Malu dia, malu. Malu. Anda nggak tahu malu ini sebenarnya. Mau kita buktikan? Dinda Natali. Iya Bang Zuman. Oke. Monitor dek, tolong buka Markus 1 nomor 1 dek. Markus 1:1 ya, oke. Iya. Nah ini pembuktiannya lah ya. Pembuktiannya bahwa kamu itu ditipu oleh agamamu sendiri. Bukan Dinda. Bukan agamaku. Pegangan. Markus 1 nomor 1 dek, paralel. Iya ini paralel. Nah tuh. Markus 1 nomor 1 ada kata anak Allah. Masuk ke ininya, masuk ke original teks yang di bawah paling bawah. Anak Allahnya kode berapa anak Allah? Geser ke kiri, geser ke kanan, Anak Allah. Enggak ada, kosong. Inilah perlihatkan di kamera. Nah itu dia kan? Anak Allah mana tuh? Dari mana ambilnya tuh? Wih, muncul tiba-tiba. Tiba-tiba muncul. Anak pungut atau anak Allah ini tiba-tiba muncul. Ini enggak ada. Ini adalah kitab yang dikarang tadi pagi. Sama seperti 1 Korintus 29. Dari mana kata anak dan Allah ini diambil? Dari rangkuman bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mengacu kepada 1 Korintus ngutip kepada hadis, Allahu Akbar ya. Lucu. Mana kata anak Allahnya mana? Oke, buka saya, besarkan saya tunjukkan. Kayaknya tuh. Besarkan. Kosong. Kena iki rek. Uripmu kok gak rapi. Nama kebenaran jenenge saya, biar saya tunjukkan. Aduh. Ya, silakan. Ya, silakan dibesarin. Ini KJP ya. KJP.
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Oke, jelaskan the Son of God. Nah, mana manuskripnya? Kodenya? Mana? Apalagi? Mana? Tunjukkan tadi. Mana kodenya? Kucluk. Mana? Ayo dong. Belajar waras napa? Apa sih? Ini kan jelas ini. Lo. Kok jadi bingung dia ya? Lo. Kok jadi bingung The dia? Son of God. Dia mana? Kodeks original teksnya mana? Kodeks. Sekarang Mana? Anda tunjukkan dulu manuskrip Al-Quran semua, biar saya tunjukkan lagi manuskrip Al-Quran semua. Mateo mau balik. Mate balik. Teh harapan. Oke. Jadi gini tuh. Mate colik. Kesimpulannya hanya cuma siapa yang mencontek, siapa yang dicontek? Coba Anda jawab. Bukhari dengan Nah, itu tadi surat nasibnya kitabmu coba. Itu nasibnya kitabmu tadi. Kamu sudah nggak lihat nasibnya kitabmu tadi? Kalau Anda jawab dulu. Anak alanya mana? Anak alanya mana kodeksnya? Anak alanya mana? Anak alanya Coba mana? Anda lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. Kok bisa persis sama? Itu ngambil di mana? Buka akal Anda. Nah, sekarang 1 Korintus ini ambil dari mana? Toko-toko gitu loh. Kasihan saya. Coba buka data yang asli dong. Di situ, oke. Saya ikuti irama Anda. Saya ikuti irama Anda. Oke. Anda mengatakan hadits ini kemudian meniru 1 Korintus 2 nomor 9. Oke, saya ikuti. Siapa yang ditiru? Itu yang saya bilang. Oke, baik. Anggaplah kamu benar. Sekarang tolong dong 1 Korintus 29 ini Paulus kutip dari mana? Kan di situ dikatakan tetapi seperti ada tertulis. Nah, saya mau tahu dari mana sumbernya Korintus mengambil kata ini. Yang Silakan. pertama Yesaya 64 ayat 4 di situ ada ya. Oke, kita baca. Saya tunggu. Kita baca Yesaya 64 nomor 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Theos yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Theos, hanya engkau yang berbuat demikian. Kok enggak sama bunyinya? Kok tulisannya enggak sama? Dikutip dari situ, tapi di Paulus dengan kata-kata yang lain digabungkan. Mana? Di situ dikatakan tidak. Dengar. Tetapi ada tertulis. Ada tertulis. Seperti dalam bahasa Yunani diartikan dengan katos grapo. Katos grapo artinya fotokopi. Persis tertulis sama seperti yang diterangkan Yesus dalam Matius 4 nomor 6. Mana? Itu Yeremia 3 ayat 16 ada lagi. Apabila pada masa itu kamu tambah banyak dan beranak Yeremia 3. Nah, Yeremia 3. Kita baca. Tentang tabut perjanjian itu. Tidak lagi akan. Kita baca. Apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Ini bicara surga atau bicara di bumi? Mampus. Ayo. Ini bicara di bumi atau bicara di surga? Ayo. Tahuan nanti arahnya ujung-ujungnya ke hadis ngutipnya. Yeremia 64 gagal. Saya 64 gagal. Ya, Yesaya 64 gagal. Sekarang Yeremia 3:16 gagal lagi. Meskipun Paulus di sini berbohong seperti yang Anda tuduhkan, tetapi kok sama dengan di Bukhari 3005 itu yang saya tanya, bukan yang lain. Artinya bukan begitu. Kalau ternyata di Yesaya tidak tertulis begitu, tidak tertulis juga kemudian di Yeremia begitu, tapi tertulisnya di hadits, berarti Paulus ngutipnya di hadis.
Tapi Anda kan mengatakan loh, Paulus kan lebih dulu. Berarti karangan ini bukan Paulus, tapi orang-orang berikutnya yang mengutip dari hadis. Ayo, malu. Masih hidup ya, pas hadis itu ditulis ya. Malu. Iya, saya malu mendengar. Malu. Sebab Paulus tidak pernah. Paulus itu tidak pernah menulis dalam bahasa Indonesia. Berarti pengarang kitab Anda sendiri yang mengatakan itu dan mengutip tertulis di hadis. Makanya kalau punya kitab itu lestarikan orinya supaya jangan palsunya ada yang menyebar kemana-mana. Mungkin di hadis Anda ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nangis aja udah nangis. Iya udah. Kesimpulannya udah ketahuan bahwa kitabnya orang Kristen itu mengutip dari hadis. Kesimpulannya saya ulang lagi, dengarkan. Kesimpulannya 2 Korintus 1 yang disebutkan 1 Korintus 2 nomor 9 mengutip dari hadis. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasihan. Ya, mulai malu sekarang ya, mulai rasakan malu ya, mulai rasa malumu ya, malu. Ternyata. Kok sebodoh ini ya mereka, Bang Zumaya? Kok sebodoh ini ya? Kan Al-Quran sudah mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menyadari, mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Itu kata Al-Quran. Tuh, sadar enggak kalau dia sudah tipu dirinya sendiri? Enggak. Nanti muncul lagi tuh, cari lagi nih, gelisah cari lagi kemana-mana, apalagi literasi yang saya mau hantam ini apologet Islam. Tidak bisa. Tidak bisa. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan para apologet Islam, belum. Ngelawaknya parah dia ya ampun. Yang bisa mengalahkan para apologet Islam Indonesia itu adalah satu, Dajjal. Hanya itu. Kalau masih yang hidup-hidup di zaman sekarang ini mah remeh-temeh, kecile. Karena kenapa? Sandaran kita akal, sandaran mereka iman. Tidak ada yang bisa kalahkan itu. Kalau sudah iman, laki-laki pun bisa dilihat menjadi perempuan. Itu kalau sudah iman. Kambing dibedakin cakep aja gitu ya, Bang. Cakep. Tapi kenapa kemudian kita tak mampu mengalahkan Dajjal? Yang bisa mengalahkan saingan kita Dajjal? Karena Dajjal itu bermujizat. Dia seperti lebih hebat daripada nabi-nabi. Sehingga orang luluh. Makanya kita harus berhati-hati. Kayak Luga tadi naik ke sini itu kan, ku bilang badanmu besar tapi matamu satu. Dajjal itu. Pengikut Dajjal. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Dan saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang, saudara-saudara orang kafir adalah setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Al-Quran tuh. Coba, kira-kira kalau selama kita nyimak dunia debat, yang membantah Bibelnya sendiri siapa? Kitabnya sendiri siapa? Islam membantah Quran atau mereka membantah Bible? Mereka. Islam membantah Nabi Muhammad atau mereka membantah Yesus? Mereka. Islam membantah Allah atau mereka membantah Tuhan? Mereka. Jelas itu. Makanya dikatakan dari buahnya kamu akan melihat dia. Apa ending terakhirnya ketika dikatakan buahnya? Orang-orang yang mendengarkan perkataanku ini, kata Yesus, adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Kuat. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Innani anallah, la ilaha illa ana. Kuat. Kenapa kamu sholat? Perintah Allah. Mana dalilnya? Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuat. Siapa nabimu?
Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa rasulmu? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Muhammad Rasulullah. Kuat. Apa agamamu? Islam. Mana dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kuat. Lalu kata Yesus, dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, karena mereka adalah orang yang tulul. Kita tanya, apa nama kepercayaanmu? Keliceng. Di mana Yesus pernah menyebut kata keliceng? Gak pernah. Apa nama kitabmu? Lukas. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Tak pernah. Siapa nama rasulmu? Aulus. Di mana Yesus pernah menyebut nama Aulus? Tak pernah. Kapan hari ibadahmu? Minggu. Di mana Yesus pernah menyebut nama Minggu? Tak pernah. Kenapa kamu tidak sunat? Siapa yang ngajarin kamu tidak sunat? Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah melarang untuk bersunat? Tidak pernah. Kenapa kamu makan babi? Apa dasar pijakanmu? Ada. Kenapa kamu nyembah Yesus? Apa dasar pijakanmu? Ada. Tak ada. Itulah yang dikatakan Yesus, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buahnya dan rumahnya dibangun di atas pasir. Begitu hujan datang, Bang Suma datang, baru rubuh pondasinya. Takbir. Yang ada tinggal remah-remah, emosi, jengkel, maki, menistakan, merendahkan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Meow. Jawabannya gini, Abang Suma, yang paling klasik kalau ditanya, jadi begini, udah selesai tuh bareng. Tadi malam itu Jadi begini. 400 kali lebih dibuat jadi begini, jadi begini, jadi begini. Jadi tak ada dasarnya ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, untuk kita umat Islam itu sampai mau mengizinkan generasi kita masuk ke dalam agama yang isinya buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Kita harus mempermantap, barisan kita harus semakin diperkuat. Saya lihat Dinda Natali semakin kuat, Bang Palopo juga, Dinda Esther, semuanya insya Allah, alhamdulillah. Ditambah lagi orang-orang cendekiawan Islam di antara kita kayak Kandito, teman-teman yang lain, Dinda Fandi yang masih muda. Ayo semua rapatkan barisan. Belum lagi saya lihat pemerhati dunia apologet ini semakin hari semakin ramai, semakin banyak, dan orang semakin menikmati debat-debat ini. Maka mari para apologet semangat terus. Perjuangkan Islam ini supaya dikenal banyak orang. Islam ini supaya yang tadinya keluhan-keluhan beberapa tahun yang lalu yang datang ke saya, ibu, bapak, anak selalu mengeluh tentang agamanya. Kenapa enggak dari dulu Pak ada debat begini Pak, supaya kami tahu perbedaannya antara agama kami dengan Islam. Karena yang kami tahu Islam itu bunyi masjidnya, lewat nanti itu di rumah tak pakai sarung pergi di masjid. Kita tidak tahu apa Nabi bikin di sana. Mereka bikin apa kami enggak tahu. Mereka puasa kami enggak tahu. Mereka kemudian umat Islam itu pengajian di masjid kami enggak tahu. Tapi setelah ada dunia debat membandingkan antara agama kami yang kami yakini dengan Islam, kami ternyata sudah tahu bedanya. Makanya kami semua ini satu keluarga Pak. Dan masih ada keluarga saya dari kampung mau bersyahadat. Itu sudah pernah kita alami. Ternyata banyak di antara mereka yang sudah buntu, yang tidak lagi kemudian percaya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa mati ya? Kok bisa disunat? Kok bisa netek? Lah kalau ibunya sakit gak bisa netein, lapar dong dia. Akhirnya mereka bertemu dengan kondisi-kondisi itu, tapi belum ada solusi. Ya mereka lihat Islam itu ya sibuk dengan keislamannya. Mereka berislam dengan sesamanya Islam. Mereka tidak memperhatikan kemudian mengajarkan Islam ke non-muslim. Tapi dengan adanya debat, dunia debat seperti ini, wow, bukan hanya umat Islam jadi penikmatnya saja, tetapi banyak dari orang-orang Kristen yang diam-diam masuk di komal memperhatikan. Mereka mulai gusar, mereka mulai gelisah, mereka mulai bertanya-tanya, mulai mereka itu malas ke gereja, mulai mereka itu menghitung
Apa yang terjadi kalau saya sudah syahadat? Apa yang terjadi kalau saya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad? Mereka sudah mulai begitu. Dan saatnya lah kemudian kita kembangkan terus ilmu keislaman kita, ilmu pengetahuan Bible kita untuk menolong orang-orang mereka ini. Tetapi dengan catatan kita jangan sampai ya seperti melakukan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta mereka. Kita yang biasa-biasa aja. Diskusi yang keras ketika yang datang itu adalah orang keras. Ingat, berbicara mengenai hikmah bukan cuman sopan apa lembut. Enggak. Hikmah itu perang juga. Perang itu juga adalah hikmah. Orang mempersiapkan 2 rakaat, mengasah golok untuk masuk ke medan perang. Kalau ada peperangan ini, untuk membela negara dan seterusnya. Itu juga hikmah. Jangan dikira hikmah itu, selamat siang Pak Ayu. Iya, kami memang memerintahkan kepada anak-anak. Bukan kayak begitu hikmah itu. Hikmah itu bukan begitu. Hikmah itu nahi mungkar. Keras terhadap orang yang menghujat, itu hikmah. Tegas terhadap orang-orang yang menistakan, itu hikmah. Karena Islam didirikan bukan hanya dari satu pilar. Islam itu didirikan dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar bersapa-sapa, santun, attitude, tidak. Akhlak yang baik itu, akhlakul karimah itu adalah mengatakan ya kepada yang hak, menyatakan tidak kepada yang batil. Jadi kita tidak serta-merta kemudian harus berlemah lembut dalam hal Islam dihujat lemah lembut. Tidak, bukan begitu. Itu bukan ilmu hikmat itu namanya. Cuman karakter kita sejatinya umat Islam yang sudah pernah bertemu dengan Bang Suma, orang kan mendengar Bang Suma ini orangnya kejam, pasti beringas, pasti dia ngomong besar sekali kalau kita mau. Alhamdulillah, saya bertemu dengan orang-orang dunia nyata, banyak di antara mereka yang ternyata Bang Suma dengan di live ketemu langsung beda orangnya. Itulah maksud saya gitu loh, sahabat-sahabat. Jangan menjadikan karakter kita menjadi karakter yang keras hati, karakter yang tabiatnya keras membabi tembok. Jangan. Tetapi mari kita belajar Al-Quran, belajar tentang kitab-kitab terdahulu supaya kita bisa membantu umat Islam jauh dari pemurtadan dan orang-orang yang sudah goyah menggunakan akal dalam agama sebelah itu bisa menerima hidayah dengan baik. Demikian sebentar, silakan. Ya, selamat siang Bang Amap Sado. Shalom. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Saya orang Islam, nama saya Anang. Cuman saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Suma mungkin yang sudah lebih paham dengan Islam, dengan Kristen. Saya merasa Bang Suma lebih sudah paham. Kalau saya sih sedikit paham tentang Islam tapi tidak paham tentang Kristen. Cuman yang saya mau tanyakan begini, saya pernah masuk ke roomnya orang Kristen. Lah di situ kan isinya mengolok-olok Nabi Muhammad dengan surat, kalau nggak salah suratnya berbunyi, "Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan padahal itu saya halalkan?" gitu. Nah tafsirannya itu berbunyi begini kalau nggak salah. Jadi kasusnya diceritakan kasus bahwa Nabi Muhammad itu mensetubui Siti Hajar kalau saya salah, budak di situ kan. Siti Hajar, salah. Iya kalau nggak salah. Ya pokoknya budak. Jadi ada yang melihat terus wanita satunya itu nggak terima. Nah, saya bingung kok bisa begini tafsirannya. Lah, saya pikir lah ini kok antara ayat dengan tafsiran ini nggak nyambung. Yang dihalalkan apa, yang diharamkan apa. Lah kok ini yang diceritakan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu ditegur dengan dia dia mengharamkan sesuatu. Kan nggak nyambung. Lah saya cuma ngomen, ini nggak nyambung tafsirannya. Lah yang saya tanyakan ke Bang Suma ini ya, apakah dari sekian banyak mungkin dari gereja atau dari orang Kristen itu sendiri punya ahli tafsir Al-Quran yang khusus menyelewengkan arti makna dari surat-surat itu, karena itu tafsirannya menurut saya tidak nyambung dengan ayat tersebut gitu loh. Jadi tafsirannya versinya orang Kristen itu sangat tidak nyambung. Kalau tafsir kan harusnya nyambung dengan ayat. Seperti itu satu.
intinya yang saya tanyakan, adakah mungkin dari golongan mereka itu mempunyai ahli tafsir Al-Quran yang fungsinya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad atau untuk menyesatkan atau untuk memperkuat iman orang Kristen tersebut dengan menjelek-jelekan Nabi Muhammad? Satu. Yang kedua, ini saya mau tanya. Iya. Ini kan Paulus itu katakanlah membalikkan ajaran Yesus, dibawa ke barat mungkin lah ya, untuk dijadikan sebuah agama. Itu tujuannya apa? Maksudnya tujuannya Paulus itu apa? Apakah demi, katakanlah kalau zaman sekarang ya mungkin demi ekonomi, demi uang, demi kekayaan, demi duniawi, atau bagaimana? Itu saya ingin tahu ya, mungkin jadi biar jelas, maksudnya biar jelas visi atau misi Paulus itu menyebarkan agama yang mengkambing hitamkan Nabi Isa itu bersifat duniawi atau bersifat akhirat lah, katakanlah untuk beribadah beneran, apa memang hanya bersifat duniawi sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang seperti perpuluhan dan sebagainya lah, saya nggak tahu. Intinya tujuannya Paulus, mungkin Bang Suma bisa menjelaskan. Oke, baik. Jadi yang pertama ya, terkait dengan apa yang saudara kita pertanyakan di dalam surah Tahrim ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Apa yang dihalalkan di sini? Yang pertama terkait penghalalan madu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minas syajarah wa mimma ya'rithun. Allah menghalalkan madu. Kenapa diharamkan? Itu satu. Kan beliau mengharamkan madu kan? Sementara Allah menghalalkan. Nah, jelas di ayat selanjutnya kemudian perintah Allah, summa kulli min kulli thamarat. Minumlah makanan dari segala buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ini perintah Allah. Berarti Allah menghalalkan madu, kenapa diharamkan? Lalu kemudian, kalau tuduhannya terkait dengan menyetubuhi atau apapun dari sanggahan-sanggahan, dari tuduhan mereka, loh, menggauli istri itu adalah halal. Kenapa diharamkan? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kelaminnya illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Berarti teguran ini terkait dengan haramnya madu dan haramnya menggauli istri. Tak ada hubungannya dengan yang dituduhkan oleh mereka. Itu tak ada, makanya tafsirannya itu berbeda. Nah, adakah kemudian mereka ini ilmu atau disiplin ilmu? Ya kita tahu di STT itu sekolah teologi itu ada sekolah Islam, ada mata kuliah Islamologi. Mereka mengkaji data-data Al-Quran, terjemahannya yang bisa dipelintir untuk menguatkan iman mereka, menguatkan hujjah mereka, dan melemahkan iman Islam awam. Itu yang harus kita paham. Jangankan ilmu tentang Al-Quran, tentang Bible aja mereka cuma bisa apa? Eksegesis, hermeneutika. Apa dasar pijakan hermeneutika? Nggak ngerti. Nggak ada, cuma tafsir tok. Jadi tidak ada disiplin ilmu kemudian yang mereka gunakan secara ilmu baku terkait dengan objek kebenaran layaknya Al-Quran. Yang mereka pakai nggak ada. Kalau kita ada ilmu nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik dan seterusnya, mereka nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, Nabi siapa? Paulus. Jangan ke Islam, ke Yesus aja, ke Bible aja.
Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, datang menyamar seperti Yahudi, padahal mereka non-Yahudi. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Satu, memanggil aku Tuhan, menyeru aku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Jadi tanda-tanda nabi palsu itu. Di mana mereka pergi? Neraka. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 23. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Paulus ini tidak pernah diutus. Makanya di dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa-bawa namaku, memakai namaku, dan dia akan mengatakan akulah Tuhan, akulah dia. Jangan kau percaya. 2. Yang ketiga, Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu mampu bermujizat. Paulus mampu bermujizat sampai ketika sampai di daerah Antioquia, dia dilantik, hampir dilantik menjadi dewanya orang di sana, dewa Hermes. Selanjutnya dikatakan pula di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Setelah orang tobat masuk ke dalam agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Pak Yesus ini menubuatkan, meramalkan, menceritakan indikasi yang kuat itu adalah orang-orang ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang membentuk agama baru untuk menyesatkan manusia. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26, waspadalah apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Artinya Yesus mengatakan jangan kau percaya kepada Paulus. Demikian Bang. Oke, Bang. Itu yang pertanyaan pertama, saya sudah puas dengan jawabannya. Ya, memang pada waktu itu saya cuman katakanlah menyangkal dengan apa tafsirannya itu nggak nyambung dengan ayatnya, makanya selang berapa menit kemudian room ditutup gitu kan. Nah, untuk jawaban yang kedua memang belum, kalau menurut saya belum poin Bang, mungkin dipoinkan Bang. Dalam arti poin saya tanya tuh mungkin bisa dianalisa tujuannya Paulus itu demi uang, demi kekuasaan, atau demi akhirat gitu. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan akhir, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Allah mengatakan terkait kitab atau buku yang kemudian dituliskan oleh orang-orang yang datang mengatasnamakan Tuhan, padahal yang dituliskan itu bukan dari Tuhan, melainkan dari diri mereka sendiri. Kita lihat ayatnya, apa yang Allah firmankan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa yang dimaksud dengan harga murah? Tujuannya apa? Apa keuntungan menulis surat pada masa itu? Hanya ingin digelari rasul, hanya itu aja. Hanya itu aja. Apa yang didapat? Tak ada. Gelar rasul, habis itu dipenggal, mati. Gak ada. Ini Al-Quran mengatakan menulis dengan tangan mereka sendiri, maka celakalah apa yang mereka lakukan. Mereka menjualnya dengan harga murah. Murah, hanya ingin dikasih gelar rasul aja, tak ada yang lain. Bayangkan aja apa pembuktiannya. Nah, kita telah secara logika sederhana. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan dirinya sebagai nabi dan rasul. Apa keuntungannya? 1400 tahun keturunannya dihargai, dilindungi, ya, diutamakan. Sekelompok orang kemudian memuliakan mereka, para habib dan seterusnya. Mereka dijaga. Keturunan Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga, dilindungi, dilestarikan kalau perlu. Karena ini bukti keuntungan yang besar. Tapi kalau yang menulis surat-surat mereka, jangankan keluarganya, bapaknya pun mereka nggak tahu siapa. Bapaknya Paulus siapa, nama mamanya siapa, nama anaknya siapa, nama istrinya siapa, siapa nama adiknya, cucunya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada keuntungan sama sekali buat dia, nggak ada. Cuman dapat gelar rasul aja supaya namanya ditulis. Cuman itu, tak ada yang lain. Al-Quran tidak pernah keliru. Masalah akhirat itu nggak mungkin. Akhirat larinya hanya ke neraka. Sesuai dengan dalil Matius 7, 15 sampai nomor 23. Begitu, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, jawabannya sudah memuaskan semua. Sama. Alhamdulillah. Saya tak nyimak di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya tak naik lagi. Saya memberikan kesempatan buat yang lain. Silakan. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Langsung, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Papa Lopo disapa dulu, Papa Lopo yang baru naik 2 ini. Siap, Bung Pemdi. Selamatkan siang, Bung Predik. Selamat sore. Selamat sore. Kristen. Konghucu atau Buddha? Konghucu, Buddha. Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Dua-duanya Bapak. Oke, Bang Epeng. Selamatkan sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Oke. Kita kasih Bang Predik dulu ya. Silakan Bang Predik. Ada yang mau dibengkokkan lagi, silakan. Saya yang bertanggapi ini semua, ini ngomongnya ngawur semua. Ya. Seperti yang orang aja dia ini. Kira-kira orang yang goblok sekali dia. Dia ini Waduh, cuma marah-marah. goblok dia. Goblok, goblok. Kasih ruang, kasih kursi. Dia ini goblok, ngomong sama orang goblok. Siapkan aqua. Siapkan aqua. Kesian. Siapkan oksigen. Ngawurnya di mana, gobloknya di mana? Coba di Orang spesifik. ini ngawurnya itu, Bang, saya mau bilang ya, saya minta maaf ya. Ya, mungkin teman-teman Ngawurnya itu, di mute aja dulu, kebodohannya biarkan. itu ialah selalu salah menafsir ayat-ayat Salah orang. Itu salah nafsir dia. Dia membengkokkan semua kata-kata tadi. Saya dengar semua tadi saya. Oh iya, Saya iya. heran orang ini. Kalau Baik. saya bengkokkan Al-Quran kamu, silahkan kamu mau nggak? Contohnya Coba, saya bilang, saya bilang oke. Muhammad itu bohong. Jangan Oke. jangan Silakan. dijauh dulu. Coba satu yang bengkok menafsirkannya ayat yang mana coba supaya Iya, spesifik. dia menafsirkan tadi dia ngomong itu semuanya bohong semua dia. Dia Yang benar yang mana, Bang? Saya ikuti semua apa namanya omongannya ya. Iya, yang benar yang mana? Saya juga ikuti Saya masih dia, hidup. saya tahu. Saya masih hidup. Langsung tegur. Yang mana yang salah? Ternyata orang ini pemecah belah. Saya masih di sini malah. Saya masih di depan Anda. Ini goblok, paksa pintar dia. Iya. Pintar biar Biar, orang biar. percaya dia orang mengikuti. Selama masih bercerita tentang saya mau digoblokin juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Apa yang salah, Bung? Selalu mengatakan Tuhan manusia kok dituhankan. Kamu kan saya sudah Oke, baik. Sejak kapan? Saya tanya dulu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Ngapain? Sejak kapan Maria melahirkan sapi? Sejak kapan? Kalau Saya dia tanya melahirkan- dulu. Kalau sebentar, makanya kamu itu kalau ngomong itu kamu sendiri ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Anda mengatakan saya salah dengan mengatakan Yesus manusia. Oke, coba. Maka saya tanya, sejak kapan Maria Boleh. melahirkan sapi? Jawab. Yang bilang Maria melahirkan sapi siapa? Oh, berarti benar saya dong dengan mengatakan Yesus Tuhan, manusia, bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Lalu menurut Anda Maria melahirkan apa? Melahirkan Tuhan. Ada. Mati nih dia. Itu kan iman kepercayaan orang. Ngapain kamu ganggu orang? Coba. Nah, Mengapa kamu nggak telusuri Muhammad kamu yang goblok itu? Coba Guruna, aku gini, mulai aku biadab. fokusin.
Anak lonte, kamu nggak boleh bohong lu yang cara kayak biadab, bukan gitu. saya, lu yang biadab. Lu yang Nggak biadab. boleh. Nabi Muhammad Nggak boleh Sallallahu kasar-kasar Alaihi gitu. Wasallam itu tidak pernah menyentuh kamu. Kenapa kamu katakan hal seperti itu ke dia? Kenapa kamu juga selalu hina Yesus? Yesus juga pernah menyentuh kamu apa? Coba. Saya justru membela Yesus yang kau katakan anak dewa. Siapa yang suruh kamu bela dia? Siapa yang suruh kamu bela dia? Lah itu Nabi saya, Siapa kucluk. yang suruh? Itu Nabi Siapa yang saya. suruh? Siapa yang Itu suruh? Nabi saya. Kamu belajar aja sama Itu Nabi kamu, saya. jangan masuk-masuk Yohanes agama orang. 16 nomor 13, Kalau apabila kamu roh masuk kebenaran agama orang, itu jadi datang, rusak juga maka kamu. dia akan memuliakan aku. Kami sangat memuliakan dia. Kenapa kamu mengatakan dia anak dewa? Malah di agamamu disebut sebagai anak binatang. Itu Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Kenapa kalian katakan anak hewan? Hah? Janganlah kayak begitu. Islam itu ingin mengangkat derajat Yesus yang adalah Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Zeus Yesus, yang adalah anak manusia suci yang kalian katakan sebagai anak Tuhan. Siapa yang Islam palsukan? datang Siapa yang untuk palsukan? mengajarkan kalian Cuma- bahwasanya Nabi itu adalah manusia suci, bukan manusia terkutuk. Pasukan Betul. Sekarang begini. siapa? Sekarang Siapa begini. pasukan? Sekarang begini. Saya Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kita adil. Ini memang yang sama, beda Kita adil. Bang, beda. Kita adil. Beda. Kita adil. Anda tadi Oke, menuduh siap. Nabi saya. Sekarang kita adil. Saya mengatakan Yesus bukanlah manusia terkutuk, tapi dia adalah manusia suci. Anda tadi menuduh Nabi saya. Tapi saya sebagai Muslim mengatakan Yesus yang lahir di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci yang sangat mulia. Sekarang menurut saudara, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu Yesus atau bukan? Predik. Jawab. Yesus, kenapa? Tuh, coba. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus, saya atau Anda? Ya saya lah, masa kamu sih? Kamu mengatakan Yesus manusia terkutuk. Saya mengatakan Yesus manusia mulia. Yang bilang sebentar, yang bilang Yesus manusia terkutuk siapa? Lah, tadi Anda mengatakan yang mati Iya. terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Nanya. Sebentar, makanya nanya itu harus pelan-pelan. Kamu kan nanya, Yesus disalib enggak? Saya bilang disalib. Lalu kenapa? Oh, saya nggak tanya itu. Kamu jangan bohong. Saya tidak tanya itu. Saya mengatakan yang mati terkutuk. Yesus mau menerima kutukan itu. Oh, berarti Dia benar. menerima kutukan itu, dia membebaskan kami dari kutukan itu. Kamu tahu nggak? Oke. Berarti betul. Dibebaskan, Yesus bos. itu manusia terkutuk. Kami dibebaskan dari kutukan dosa. Kami dibebaskan, bos. Kami sebenarnya dikutuk, tapi karena dengan kuasa kasihnya, dengan cinta yang luar biasa, dibebaskan kami umatnya dari kutukan itu, bos. Oke. Kamu tahu. Oke. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau kamu itu dikutuk? Mana dalilnya? Ya kami kan orang berdosa. Tapi Mana dengan kuasa dalilnya? kasihnya, Mana dengan cintanya, dalilnya? Mana dosa kami dalilnya? dibebaskan, dosa Mana kami dalil? dihapus, dosa kami Mana dalil? diampuni. Mana Tapi dalil? Kamu saya baca dalam Al-Quran kamu. Mana Di situ dalil? Kamu dikutuk, tahu nggak? Mana kamu? dalilnya? Kamu dikutuk. Baca sendiri Al-Quran kamu. Oke. Udah nggak pelabuhan. Jadi, Kamu oke. Predik. Jadi kalau ada orang yang memperkosa mamanya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Siapa yang memperkosa? Iya. Saya begini. tanya samamu, Makanya begini. kalau Oke, ada siap. orang Kristen memperkosa Iya. bapaknya atau memperkosa ibunya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Udah. Kutanya samamu, jawab. Aku boleh jawab, boleh. Kamu diam. Supaya aku jawab. Setiap manusia ketika dia berbuat dosa dan setelah dia berbuat dosa dia diampuni, dihapuskan, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Begitu, Bang. Saya tanya samamu. Semua Orang-orang orang dengar. Oke, siap. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memperkosa kebunian binatang, memperkosa perempuan-perempuan, membunuh orang tuanya. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, dosa-dosa mereka memperkosa perempuan, memperkosa binatang itu semuanya dihapus dan ditanggung Yesus. Begitu? Udah selesai. Begitu? Udah selesai aku jawab. Jawab. Oke, siap, bos.
ketika orang-orang yang membunuh orang tuanya, memperkosa sanak saudaranya, ketika dia bertobat maka dia diampuni, bos. Dia diampuni, bos. Dia bertobat, dia diampuni, bos. Bukan bertobat. Saya tidak tanya bertobat. Dosanya terhapus. Ya, dosanya terhapus. Dosanya terhapus dengan Yesus mati di tiang salib secara terkutuk, begitu. Jadi orang Roma memperkosa mamanya sendiri, membunuh ibunya sendiri. Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa-dosa pembunuhan terhadap ibunya, gitu. Begitu maksudmu? Begitu maksudmu? Udah selesai kamu ngomong. Begitu maksudnya? Iya, kamu udah belum? Jadi orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya yang melahirkan dia. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, maka dosa membunuh ibu kandungnya tadi dihapus. Begitu? Udah selesai ngomongnya. Begitu maksudnya? Jawab. Iya. Udah selesai ngomongnya. Aku ngomong lagi. Ingat ya, narasi saya ingat. Orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya sendiri yang sedang hamilkan adiknya, yang sedang mengandung adiknya. Ibunya mengandung 7 bulan. Karena minta uang jajan tidak dikasih oleh ibunya, maka ditusuklah lambung ibunya, rahim ibunya, matilah adiknya yang ada dalam kandungan, lalu digorok lehernya ibunya. Yesus kemudian datang, mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa anak tersebut. Begitu maksudnya? Jawab. Udah. Kamu udah selesai ngomong? Silakan jawab saja. Oke. Kalau saya ngomong kamu jangan ngomong, nanti saya ngomong kamu ngomong kan ribut jadinya. Oke. Mengapa Yesus Tuhan kami harus turun ke bumi? Dia turun ke bumi itu akibatnya karena manusia kehilangan kasih sayang di bumi ini. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jangan kau pakai acara Paulus. Jangan kau pakai cara-cara Paulus. Jangan. Yang saya tanya langsung ke poinnya. Langsung to the point. Seorang anak membunuh ibu kandungnya yang sedang hamil 7 bulan dengan cara menusuk perut ibunya sehingga adiknya pun mati. Habis itu tidak puas membunuh janin ibunya, digoroknya leher ibunya. Kemudian besok pagi terdengar kabar dari Yerusalem bahwa seorang dewa turun ke bumi untuk menghapus dosa anak tersebut. Apakah begitu? Ya atau tidak? Jawab. Saya akan menjawab. Kamu ngomong gimana saya bisa jawab. Saya tidak perlu narasi Paulus, narasi gereja saya nggak butuh. Saya mau to the point dari kasus yang saya bawa. Ini nggak bisa diskusi kayak gini nih. Ini nih botol kamu nih membotol nih. Saya tanya apa? Kenapa kamu bertanya kemana-mana? Saya nggak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya cuman mau mendengarkan jawaban. Ya atau tidak? Kamu ini goblok. Masa saya ngomong kamu gak mau saya ngomong? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya seorang anak. Iya bang sayang. Beri kesempatan saya berbicara. Tapi saya tidak sedang ingin mendengarkan colote mimbar gerejamu. Bullshit. Kesempatan berbicara gimana? Saya dengarkan narasi saya. Seorang anak menikam ibunya dengan pedang, di mana ibunya sedang hamil, tembus masuk ke dalam rahim, mati juga anaknya yang adalah adiknya sendiri. Setelah itu belum puas, digorok juga ibunya. Besok hari Minggu, hari Jumat sore, tiba-tiba dewa kamu Yesus itu mati di atas tiang salib. Apakah dosa anak yang membunuh adiknya dan menyembelih ibunya tadi seketika terhapus kemudian? Jawab, ya atau tidak? Orang jawab kamu ngomong, biar kamu ngomong aja deh, biar aku dengar. Aku turun aja deh, bosan sama kamu. Pikirkan pertanyaan saya itu, karena saya tahu kamu ketampar dengan kasus itu. Masih mau kau datang besok? Itulah yang kemudian didoktrin sama kalian. Ingat saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Dengarkan. Kalian Kristen ini adalah Kristen keturunan. Kalian bukanlah Katolik yang pertama kali. Bukanlah kalian ini penyembah Yesus yang pertama kali. Kalian ini generasi ke-16.
bahkan generasi ke-17, bahkan generasi ke-18 dari penyembahan yang diajarkan oleh Romawi pertama kali. Beruntun, berunut, kemudian bergeser dari Roma, Vatikan, bergeser sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Pahami itu. Konsep yang pertama yang mereka pasalkan kemudian adalah dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani, semuanya dosa apapun habis. Berapa banyak runutan kalau kita susun dosa-dosa manusia di atas muka bumi? Membunuh ibunya, membunuh ayahnya, memperkosa saudaranya sendiri, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Semua dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Ya, dosa apa yang paling bejat? Itu semuanya ditanggung oleh anak orang di atas tiang salib. Kasus kecil yang saya sampaikan tadi, dibunuh ibunya dengan sadis, ditusuknya lambungnya, rahimnya ibunya dengan sadis, dan itu pasti ada, dan itu pasti terjadi. Apalagi zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, sebelum Masehi dan seterusnya, betapa banyak dosa-dosa itu terjadi. Tuhan datang ketika manusia berdosa, menghancurkan Sodom Gomora. Tapi ini aneh, ada Tuhan yang datang bunuh diri untuk dosa, untuk menghapuskan dosa-dosa pelaku maksiat. Sodom Gomora diratakan, Fir'aun dihabiskan, Qarun dihancurkan. Tapi ada yang aneh, dosa-dosa beringas binatang yang berupa manusia terhapus seketika dengan cara membunuh Tuhan mereka di atas tiang salib. Apa ini? Apa ini? Makanya tak sanggup anak ini tadi menjawab. Ada seorang anak menikam ibunya, menusuk rahimnya, mati janinnya. Tidak puas lagi, dia tebas lehernya ibunya. Datang bapaknya menolong. Begitu dia balik lihat bapaknya, dia tebas juga lehernya. Begitu saudara-saudaranya yang lebih tua datang, dia tebus lagi lehernya semua, mati bersecuran. Tetangga-tetangga datang menangkapnya, dihabisin semua tetangga-tetangganya, mati lagi kemudian. Habis itu dia rampok hartanya orang semua. Begitu Yesus mati, dosa-dosanya dihapuskan. Ganteng kalilah, cakep kalilah ajaran ini. Hebat kalilah. Parah. Padahal Yesus mengatakan di endingnya, Yohanes 5 nomor 29, ketika kiamat sudah terjadi, orang-orang dibangkitkan kemudian untuk dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang berbuat baik ketika di hidupnya dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Yang kemudian berbuat dosa di kehidupannya di dunia dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Yohanes 5 nomor 29. Kenapa ajaran Yesus ini tak mau didengarkan? Kenapa? Ada apa? Karena waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yudha ilal Islam. Karena mereka adalah pembohong-pembohong, disebabkan Islam sudah datang kepada mereka, tetapi mereka tak mau menerimanya. Inilah akibatnya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang mau menambahkan atau ada yang mau mengkritisi. Silakan. Ya, ini Guru Nda, aku tadi tuh mau memastikan gitu ya. Itu tuh Tuhannya itu Tuhan yang menciptakan alam semesta yang dilahirkan lewat Maria itu ya? Iya. Oh, bisa? Iya, betul. Kesitu ya pikirnya ini? Yohanes 1 nomor 3. Oh alah. Tuhan yang menciptakan alam semesta dilahirkan oleh Maria. Itu gimana coba? Ayo dong kawan-kawan Karestan, berpikirlah. Udah gede kan? Ya ada Tuhan menciptakan alam semesta, dilahirkan. Ini kan artinya bukan maha kuasa ini. Ini namanya maha berata. Ini namanya mahasiswa. Aduh. Belum lagi sebelum melakukan prosesi firmannya itu, dia nunggu 9 bulan loading 9 bulan. Lu ke bandara imigrasi aja itu ngabisin nggak akan berbulan-bulan, 2-3 jam beres. Yesus ini Tuhan turun ke bumi, untuk aktif di bumi dia membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Please lah.
Di sini kalian itu diajak berpikir gitu loh. Daripada ngehujat-ngehujat, dikasihlah kalian logika yang benar mengenai ketuhanan. Ngambek, emosi. Guru sampai di ngomongin yang aneh-aneh coba. Aduh. Iya. Tapi ilmu gini, Bang gratis Kores. marah-marah. Tapi begini Bang Kores, Bang Zuma, Iya. saya lebih tertarik tadi narasi yang dibawa oleh Rasul Luga ya, Rasulnya Kristen tentang Wahyu 56 ini Bang. Roh Allah ini, roh Allah ya, Allah. Roh Allah ini Bang, ini maksudnya apa maksudnya ini? Bang. 7 roh Allah ini di Wahyu 5 nomor 6 ini Bang Kores. Salah. Saya luruskan dulu. Iya. Itu bukan jangan juga menggunakan alef lamet begitu. Dalam Ibrani itu artinya sumpah serapah. 7 roh sumpah serapah. Itu bahasa jadinya lari ke Ibrani ini kalau tulis Allah. Iya. Mazmur 10 nomor 7. Jadi harusnya di situ roh dewa, karena kan teos, roh dewa dalam kurung teos. Nah, kalau berbicara 7 roh dewa yang turun ke bumi, ya mungkin maksudnya dewa padi, dewa kesuburan. Mungkin itu maksudnya. Karena kan mereka penyembah teos kan, penyembah dewa kan, penyembah roh kan. Benar nggak? Betul. Iya, sedangkan Tuhan itu kan bukan roh. Sementara mereka mengklaim Yohanes 4, Tuhan itu, teos itu adalah roh, maka sembahlah dan roh dan kebenaran. Berarti teos ini dewa dong. Yang turun ke bumi ada 7. Yang satu mungkin maksudnya Bapa, kedua anak, ketiga berumur pati. Kan yang identik dengan binatang-binatang itu kan persembahan-sembahan paganisme kan? Benar nggak? Dewa-dewa mereka dalam wujud binatang kan di mereka kan, orang-orang paganisme Romawi Yunani ini kan. Nyembah-nyembah roh juga Guru dah. Nyembah-nyembah roh itu kan roh binatang. Oke, jadi ya kita masih cari 4 dewa ini mana. Nah itu yang saya tanya Bang, 4 dewa ini kan Ya. 3-nya udah turun nih. Ya. Nah, Yang 4-nya ini yang mereka harus cari. Mati nih ya, balasnya. Jangan sampai yang satunya itu yang berbentuk kulit, yang sudah dipotong. Tapi ini kita tidak tahu dewa apa nanti namanya dia ini. Cincin maut. 7 roh Allah bermata 7. Ini roh Allahnya satu badan gitu ya? Inilah ketujuh roh teos, roh dewa yang turun ke bumi. Mana tahu dewa Baal, dewa Molok, pisah-pisah tempat, mana tahu, wallahu alam bissawab. Mana tahu. Ini yang bisa jawab ini Pendeta Gilbert yang bisa jawab. Iya, yang aku pengen tahu ini Guru Nda. Itu setiap roh matanya 7, badannya berapa? Mata 7, tanduk 7. Ya, tapi keterangannya itulah ketujuh. Nih. Nah, itu Kenapa? jadi satu badan matanya 7 atau ini 7 roh ada 7, matanya semua 7, tanduknya semua 7 gitu. Nah, itu dia Ayo dong kawan masalahnya. Kristen. Kasih paham kami. Bingung. Gancet dewanya parah buat bahasa. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Nah, itu kan makhluk kan? Nah, keempat takhta, di tengah-tengah takhta keempat makhluk, dan di tengah tua-tua berdiri seekor anak domba 5. Tadi kan ada 4 makhluk tambah anak domba 5. Seperti telah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh teos, dewa yang diutus ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi berarti berpencar mereka, Dek. Terus gini juga Bang Zumai, atau enggak ini pawai gitu, satu tempat satu kali. Enggak, terus gini juga Bang, kan itu kan katanya seperti anak domba, seekor anak domba seperti telah disembeli. Sembeli. Iya, keleleran kepalanya doang atau nggak ada kepalanya apa gimana ya? Seperti disembeli, kalau sudah disembeli berarti kan ada luka di situ. Oh, kepalanya sudah gitu ya? Luka batin. Enggak, cobalah ambil domba, sembeli.
suruh habis itu sudah sembelih lari. Gimana kepala yang menggantung? Kayak gitu-gitu mungkin. Ngeri banget. Zeus kayak gitu nggak ya? Ngeri tuh. Kasihan. Jadi mereka menganggap nyaman kan? Mereka merasa nyaman gitu loh dengan keadaan yang sangat nyaman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dijauhkan dari aslinya, merujuk kepada keislaman-islaman. Jadi mereka merasa nyaman. Tapi kalau mereka kita kembalikan ke yang aslinya, ori ajarannya pertama-tama, kali-kali pertama, ya mereka akan sadar seperti ini. Dewa, Theos sama dengan dewa, bertanduk 7, bermata 7. Itu mereka mau tidak mau mereka harus berpikir, oh iya juga ya. Iya juga ya. Tapi kan di Indonesia ini kan kitabnya sudah ke Islam-Islaman tuh. Semua kayak Islam-Islam banget. Iya, istilahnya maling punya Islam, terus Islamnya malah disalah-salahin. Istilah lu aja maling punya Islam. Bisa kita salahnya gimana? Macam lu masuk rumah orang, ditaruh di ruang tamu, terus lu bilang, ini tuh bukan ruang tamu, ini tuh harusnya kamar mandi gitu. Apalah lu ini? Tapi Bang Kores, kalau ini yang udah disembelih ini masih imut loh, tanduknya masih kecil loh. Yang udah disembelih, tapi apa ini apa yang gimana? Kalau lain-lain Bang. Nah ini, ya, gitulah. Ini masih kecil-kecil tanduknya nih. Ini apa ini? Ajaran apa ini yang begini kira-kira ini? Halah. Ih, takut banget sih. Kayak gitu. Mana itu? Ini loh. Itu kambingnya kecil. Muka isinya mata semua. Ngeri ya? Ngeri banget. Ya, ini yang baru naik Kristen atau Muslim Bang? Islam Bang. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang? Saya mau ngundang Pak Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan ya, kirim permintaan. Untuk teman-teman karena kalau tidak ada Kristennya, kita bagaimana caranya dialog? Ya silakan, mungkin Assalamualaikum tukang daging, ada yang mau disampaikan? Iya. Kalau bicara tentang ketuhanan ya, teori yang paling sering kita dengar dari Oten itu untuk membenarkan ketuhanan mereka ya, Tuhan itu maha berkuasa, dia mampu jadi apa saja ya, termasuk manusia. Makanya mereka menganggap Yesus itu sah sebagai Tuhan karena dia adalah jemaat dari Tuhan gitu. Teori ini sebenarnya teori yang sama dengan teori-teori pagan yang lain gitu. Makanya kita ketahui pagan-pagan itu ya Tuhannya ya merupakan jelmaan dari dewa-dewa itu. Ya ada Tuhannya yang jadi patung, jadi Cupatkai, jadi Hanoman, Sunggokong. Bahkan kalau di India itu lebih banyak lagi variasinya itu. Ada tikus pun juga dianggap jelmaan dewa.
Bang, maaf Bang, kan teman-teman Kristennya juga belum naik gitu. Ya kita bernarasi aja gitu. Bahkan di India itu ya, kalau kita lihat di YouTube, sepeda motor pun dia juga ada jelmaan dari dewa gitu. Sepeda motor ada didewakan di India sana. Nah ini berangkat dari teori seperti itu tadi. Tuhan mampu jadi apa saja, ya termasuk juga ya manusia. Nah kesalahan teori ini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu dia menabrak rasionalitas gitu. Yang mana kalau kita berpikir secara rasional, kita itu nggak bisa menyamakan satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya kita menyamakan antara duit dengan daun, itu nggak bisa. Menyamakan antara kucing dengan gajah, itu nggak bisa. Termasuk menyamakan manusia dengan Tuhan. Karena masing-masing setiap objek hal, perbuatan maupun fenomena itu punya ciri-cirinya, konsepnya, bentuknya, karakternya, potensi-potensinya. Jadi nggak bisa kita menyamakan satu objek dengan objek yang lainnya. Cuman dalam kekristenan banyak doktrin dan juga liturgi mereka yang memang menggiring orang penganutnya, pengikutnya itu untuk tidak menggunakan akal sehatnya. Ya misalnya dalam liturgi mereka ada ritual memakan roti tetapi diumpamakan seolah-olah itu adalah daging begitu. Atau menyamakan anggur dengan darah. Ini jelas orang itu tidak melihat roti sebagaimana apa adanya roti itu lagi. Tapi yang ada di dalam pikirannya, roti ini adalah objek yang berbeda, daging begitu. Maka kalau kita ngomong sama teman-teman Oten, memang sulit untuk mengajak mereka berpikir secara objektif ya. Ketika kita tanya, Yesus itu Tuhan, dia bilang manusia. Ketika kita kejar dia manusia, dia bilang Tuhan. Jadi sulit kalau kita ngomong dengan teman-teman Oten itu untuk berpikir dan bersikap objektif. Bang tukang daging izin dulu Bang. Mending Abang tukang daging itu memaparkan seperti apa itu konsep pagan Bang. Begitu aja mungkin Bang. Silakan. Kalau pagan panjang lebar lagi nanti. Ini sedikit lagi apa, sambil menunggu teman-teman Kristen yang punya otak sedikit saja yang bisa naik untuk dialog. Pagan secara istilah itu penyembahan kepada berhala. Maksudnya adalah memang Tuhan yang gaib itu, yang transcendence ya, yang nggak bisa kita lihat, kita teliti, kita amati itu, dia menjelma menjadi sesuatu yang konkret. Nah, sesuatu yang konkret ini kita bisa ketahui dari ajaran-ajaran pagan itu wujudnya, sosoknya gitu. Ya diantaranya batu, dan selain itu ya dia dipersonifikasi. Bentuk Tuhannya itu ya, atau dewa-dewanya itu ya manusia. Kalau di Yunani, dewa-dewanya ya mirip orang Yunani itu. Di India mirip dewa-dewa di India, dan di Cina ya mirip orang Cina. Ya sialnya ini ya, yang mengenaskan di Indonesia ini.